perkenalkan, nama saya Putunia Citra Dewi, biasa dipanggil Nia. Saya nomor absen 34 dari kelas 12 MIA 3. Nah, di video praktikum kimia kali ini saya akan membahas tentang materi titrasi asam dan basa. Nah, sebelum masuk ke praktek titrasi asam dan basa, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu titrasi dan apa tujuan diadakannya titrasi. Nah, yang pertama, titrasi itu adalah suatu cara untuk mengetahui konsentrasi suatu larutan. Dan tujuan diadakannya titrasi itu yaitu untuk menentukan suatu konsentrasi suatu larutan asam ataupun basa. Nah, sekarang kita akan masuk ke praktek titrasi. Nah, kalau kita bicara tentang praktek titrasi, sudah tentu ada alat dan bahan yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya akan ngasih tahu kalian apa aja alat dan bahan yang digunakan untuk praktek titrasi ini. Nah, yang pertama ada namanya statif. Ini namanya statif. Sedangkan yang tabung yang panjang ini namanya buret. Dan yang ini namanya klem. Nah, biasanya di bawah buret ini diletakkan tabung Erlenmeyer di sini. Biasanya diletakkan di sini. Gambar selanjutnya ada gelas ukur. Habis itu ini pipet tetes. Selanjutnya ada corong. Ini gelas kimia. Dan yang terakhir ini tabung Erlenmeyer atau biasanya juga disebut dengan labu Erlenmeyer karena bentuknya seperti labu. Nah, selain alat-alat tadi, kita juga memerlukan 4 bahan lagi nih. Yang pertama ada larutan standar NaOH, larutan HCl, yang ketiga ada indikator PP, dan yang keempat ada Aquades. Ada 4 bahan tambahan. Nah, sekarang kita akan masuk ke praktek titrasi asam basa. Nah, kita kembali ke gambar ini. Langkah yang pertama yang harus kita siapkan adalah ambil larutan NaOH, lalu kita masukkan ke dalam buret. Ini yang dinamakan buret kan, Kak? Kita masukkan larutan NaOH secara perlahan-lahan hingga sampai di titik 0. Nah, setelah itu kita mengambil larutan HCl, kita masukkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Nah, di sini yang berperan sebagai titran adalah larutan NaOH yang berada di dalam buret, dan sedangkan yang berperan sebagai titrat adalah HCl yang berada di dalam tabung Erlenmeyer. Kemudian, untuk memperjelas titer apakah sudah terjadi penetralan atau tidak, kita bisa menambahkan Aquades. Kita bisa menambahkan Aquades ke dalam HCl ini. Kita juga nggak perlu khawatir kalau misalkan di HCl ini Aquadesnya ikut bereaksi. Kita nggak perlu khawatir karena HCl yang kita masukkan ke sini dia berperan hanya sebagai penetral. Kenapa dia berperan sebagai penetral? Karena
Aqueous yang kita masukkan ini adalah air, jadi dia berperan sebagai penetral, dia jadi nggak ikut bereaksi. Selanjutnya, pada labu Erlenmeyer ini kita akan menambahkan indikator PP. Nih, kita akan memasukkan indikator PP ke dalam labu Erlenmeyer ini. Indikator PP ini ditambahkan untuk melihat apakah larutan tersebut sudah terjadi penetralan atau belum. Di sini ya. Nah, sebelum kita menguji larutan ini, tabung Erlenmeyer ini kita pindahkan ke bawah buret, di bawah sini. Nah, di bawah sini. Nah, labu Erlenmeyer ini kan kita sudah pindahkan ke sini. Lalu kita akan membuka keran di buret ini. Kita buka sedikit agar larutan NaOH yang berada di dalam buret ini menetes ke bawah, perlahan-perlahan menuju ke larutan HCl ini, yang posisinya di sini kan ya. Nah, sebelum kita meneteskan larutan yang di buret ini, sebaiknya kita meletakkan kertas putih di bawah labu Erlenmeyer untuk memperjelas titik ekuivalen saat melakukan percobaan. Di bawah sini kita meletakkan kertas putih dulu, baru kita meletakkan tabung Erlenmeyer. Itu. Baru kita buka keran buretnya agar dia menetes sedikit ke dalam tabung Erlenmeyer. Nah, setelah cairan yang berada di tabung Erlenmeyer ini ditetesi, cairan yang NaOH yang berada di buret ini dan menemukan titik ekuivalen, lalu kita tutup keran ini lagi. Kita tutup ini dan kita lihat berapa cairan yang kita habiskan di buret ini. Kan di buret ini berisi angka. Kita bisa melihat di sini berapa cairan yang kita habiskan untuk mencapai titik ekuivalen. Titik ekuivalennya atau titik akhir dari titrasi. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetahui apakah cairan yang di sini sudah ekuivalen atau belum? Yaitu dengan cara ketika larutan HCl ini sudah berubah warna menjadi warna merah, maka inilah yang dinamakan titik ekuivalen atau titik akhir dari titrasi. Nah, setelah warnanya sudah merah di larutan ini, kita harus membuat tabel percobaan. Nah, sekian video dari praktek titrasi asam basa yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada perkataan saya yang menyinggung. Saya ucapkan mohon maaf. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.